Halo seluruh jemaat GG yang dikasihi Tuhan, seluruh tim pengembalaan dimanapun Anda berada. Kita senang sekali bisa kembali bertemu untuk ibadah online. Masih online ya, but brace yourself. Siapa tahu tahun depan kemudian kita dimungkinkan untuk bisa bertemu secara offline. Masih tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi hopefully everybody, semua Anda dalam kondisi yang fit dan sehat di tengah-tengah bulan Desember ini. Salam hangat juga bagi Anda sekalian yang baru menemukan konten ini dan menyaksikannya mungkin pada zona waktu yang berbeda. Kami adalah keluarga Gereja Generasi Apostolik dan kami senang sekali Anda bisa turut menikmati pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah yang ditayangkan secara online ini. Kami menyapa Anda sekalian, kawan-kawan, sahabat dari luar kota, luar negeri yang juga turut berkumpul bersama-sama pada hari ini. Kalau tidak keberatan mungkin bisa drop a line di kolom komen untuk bisa saling bertegur sapa dengan seluruh keluarga Gereja Generasi Apostolik. Well, saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. But before that, mari kita simak bersama-sama our Sunday News berikut ini. Lagu Bapa Kau Setia ini berbicara dalam kehidupan saya. Saya mengalami kesetiaannya. Ia memberikan yang saya butuhkan dan memberikan ketenangan jiwa di masa yang tak menentu ini. Mari kita jadikan lagu ini perenungan pribadi kita, mengingat kita sampai hari ini Bapa kita setia.
Bapa kita adalah Bapa yang setia dan hari demi hari Dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. I don't know about you, tapi saya menikmati saudara bagaimana Tuhan menyatakan konsistensi kesetiaannya dalam kehidupan saya. So, be open untuk bisa mengalami hal ini bahkan di sepanjang bulan Desember ini. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa supaya keluarga besar Gereja Generasi Apostolik dengan carousel-carouselnya bisa Tuhan pakai untuk menjadi saksinya di sepanjang bulan Desember ini hingga tutup tahun, saudara, untuk menjadi saksi bagi keluarga di tengah-tengah masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Lalu juga supaya anak-anak yang kemudian berlibur di rumah bisa mengalami pengalaman spiritual bersama-sama dengan Tuhan. Let's agree together ya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan atas konsistensi kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengangkat setiap keluarga, setiap carousel kami di dalam nama Yesus agar di hari-hari di bulan Desember ini bisa Tuhan pakai untuk menyaksikan kasih Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Pakai setiap anggota carousel kami Tuhan untuk menjadi saksimu, alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi kawan-kawan dan sanak famili khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini. Juga kami mengangkat anak-anak kami yang libur sekolah Tuhan dan kumpul bersama keluarga. Kami berdoa agar masing-masing mereka dari semenjak usia dini bahkan Tuhan bisa punya pengalaman spiritual dengan Tuhan. Terima kasih untuk mata rohani yang dipertajam, untuk penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan bagi teruna-teruna kami dalam keluarga besar GGA. Terima kasih. We are thanking you in advance, Father. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Kita percaya hal ini akan terjadi, saudara ya. Barusan saya mendengar ada sharing kesaksian dari salah seorang pemimpin carousel kita dan menyampaikan bahwa putrinya yang usianya masih 3 tahun itu mendapat penglihatan, saudara. Jadi dari melihat roh jahat, lalu kemudian dia usir roh jahat itu, lalu kemudian dia mendapat penglihatan, katanya, aku lihat Tuhan Yesus di kamarku. Nah, saudara, ini bukan hal yang mustahil. Ini doa kami, saudara, bahwa anak-anak kita dari semenjak usia dini mendapat penglihatan. So keep that in prayer and saudara nantikan harinya and get ready untuk mendengarkan feedback yang seperti ini dari anak-anak kita dari usia semenjak dini, saudara ya. So kita juga mau sharing kesaksian atau kabar sukacita, saudara. Ada 2 pernikahan yang terjadi di bulan Desember ini, yaitu putri dari Pak Rudi dan Ibu Heni di tanggal 10 Desember lalu telah melangsungkan pernikahannya dengan saudara Effendi. Jadi putri mereka adalah Yuliana. Effendi dan Yuliana menikah tanggal 10 Desember. Lalu juga putra dari Pak Cornelius dan Ibu Inge dari Carousel Kelapa Gading, saudara. Dan putra beliau Erik telah melangsungkan pernikahannya dengan saudari Feudia di tanggal 11 Desember. We welcome these young couples di tengah-tengah keluarga besar kita. Kita baru saja melangsungkan perayaan Natal dengan komunitas boomers kita ya. Di GGA ada komunitas boomers. Apa ini? Ini adalah komunitas untuk orang tua kita yang usianya senior. And we had so much fun pada hari itu. Juga kita juga sudah melangsungkan perayaan Natal dengan anak-anak remaja kita ya dari komunitas Insight pada tanggal 18 Desember kemarin. Nah, hari ini akan ada perayaan Natal dengan anak-anak kita. Jadi mereka akan merayakan pada hari ini dan juga tanggal 26 Desember. Jadi bagi Anda para orang tua yang menyaksikan ibadah online kali ini, silakan bergabung, ajak anak-anak usia 12 tahun ke bawah untuk berkumpul dengan kawan-kawan mereka, mendengarkan pesan Natal untuk mereka. Nah, kemudian saya juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk turut bersama-sama dalam ibadah perayaan Natal melalui Facebook dan YouTube GGA Community tanggal 25 Desember jam 9 pagi. Don't miss it. Dan kita akan ketemu secara online merayakan kasih dan kebaikan Tuhan. Well, saudara, kita akan siapkan hati kita ya untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Get your Bible ready and your note. Dan khususnya siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan.
Shalom semuanya. Saya percaya Anda sudah siap dengan Alkitabnya. I think kalau buat belajar firman, supaya kita mengerti bahwa kita sedang dalam penantian ini di minggu ketiga ya, sebelum Natal. So get your Bible, paling enak belajarnya pakai Alkitab, buku, dan catatan Anda. Kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu, pertolongan-Mu Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Buat firman ini hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, supaya kami tahu apakah ini Roh Kudus yang menginsafkan atau ini pikiran kami aja. Buat kami mengerti firman-Mu. Buka mata hati kami supaya kami bisa dimerdekakan dari segala tipu daya, pengajaran apapun yang membuat daging kita berkuasa, bukan Roh Allah berkuasa. Aku hanya minta ini di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, kita sedang belajar mengerti perayaan Advent. Advent artinya the arrival, kedatangan. Kedatangan siapa? Kita sudah belajar bahwa pertama kali perayaan pengumuman kedatangan daripada Tuhan Yesus tidak ada yang lain kecuali buku kitab Yesaya. Yesaya, Amos, Mika, semua ini nabi-nabi kontemporer yang ada di tahun sekitar 8 sebelum Masehi. Nah, mereka itu disebar ke seluruh Israel, kerajaan utara dan selatan. Israel, ibu kota Samaria, Yehuda, ibu kota Yerusalem. Yang total 12 suku keturunan Yakub murtad dan melakukan kekejian dan mengikuti agama menyembah berhala-berhala, dewa-dewanya daripada ketujuh negara yang mereka telah terima cuma-cuma dari Allah dengan kekuasaan Allah dan kekuatan dewa-dewa mereka dari orang-orang yang tinggal di situ, negara yang tinggal di situ sudah sirna. Tapi tetap orang Israel, kalau Anda baca di Hakim-Hakim dan Yosua, mulai pasal 11 ke belakang, bagaimana Yosua bagi semua lahan kepada 12 suku Israel. Nah, semuanya mau perangi dan mengusir. Heran saya, padahal kemenangannya itu dahsyat loh. Sampai mesti ditegur Yosua lagi. Nah, faktanya dari pengalaman saya baca Yosua, Hakim-Hakim, Yesaya, Amos, dan Mika untuk mengerti Natal. Natal itu artinya kelahiran. Datangnya Yesus itu ada di Mika 5. Ya, di Efrata, di Bethlehem, kota terkecil, namun di tempat itulah penyelamat Israel lahir dari antara kita. Itu tidak terjadi dan nama dia nggak cocok dengan terang Allah kalau tidak masuk ke tempat yang gelap. So Israel dan Yehuda gelap total karena kejahatan, perzinahan, karena menyembah Allah lain dan melupakan Allah nenek moyang mereka yang membawa nenek moyang mereka dengan mujizat luar biasa keluar dari Mesir. Sekarang cucu cicitnya balik ke Mesir minta tolong sampai mereka yang dijajah. Nah, faktanya kok saya cek kenapa sih kok mereka kok melakukan dosa yang istilahnya mengulangi dosa nenek moyang. Ini yang menyebabkan kita semua perkenalkan kepada Anda semua namanya genogram. Bahwa ternyata yang diwariskan oleh nenek moyang kita, orang tua kita tidak stop di orang tua, bahkan sampai opa oma dan orang tuanya opa oma. Karena di Alkitab Allah menganggap satu keluarga 4 generasi. Ya, Anda bisa tahu itu di Keluaran 20, jangan menyembah patung apapun karena kesalahan bapak ditimpakan sampai generasi ketiga dan keempat. Nah, ini nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi kita mesti dibersihin dari semua warisan buruk, dosa, perilaku dosa dari nenek moyang yang kita nggak pernah kenal sama sekali. Fakta hidupnya kalau saya lihat perjalanan dari orang Israel, dari budak Ibrani keluar Mesir sampai anak cucu cicitnya, mereka semua tuh capek menunggu, capek menanti Tuhan. Jadi ini fakta hidup yang kita perlu perhatikan, bahwa apakah kita pula sebagai pengikut Kristus, murid Yesus yang sedang dimuridkan di masa kegelapan karena pandemi COVID ini, apakah kita itu perlu mengakui kita semua ini nggak bagus kalau disuruh nunggu, nggak sabar. Saya sudah bagikan minggu lalu bahwa
Akibat dari kita tuh nggak sabar, nggak mau rela menanti janji Allah digenapi, destiny Tuhan itu dipenuhi. Nah kalau kita malas semua menanti dan lebih ikutin take matters into our own hand, kita yang jadi Tuhan, kita menyelesaikan semuanya, abortus akan proses penggenapan untuk emosi kita jadi sehat supaya bisa hubungan horizontalnya bagus, dan kedewasaan rohani, hubungan dengan Allah itu intim, ada loving union, itu membuat kita jadi anak Tuhan yang prematur. Jadi kalau lihat dari sudut waktu mesti jadi guru, tapi prematur, pertumbuhannya tidak full. Nah kalau kita menanti dengan rela, bagusnya apa? Bagian dari proses pembentukan karakter Kristus yang sedang merendahkan diri ke hati kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan kerohanian kita, itu bisa terjadi. Nah, Richard Rohr, minggu lalu kita stop di sini, mengajarkan bahwa waiting is actually a discipline. Menanti Tuhan itu adalah disiplin. And he's talking about the liminal space. Nah, Anda boleh foto ini arti kata liminal space. Dia belajar dari seseorang juga. Bagus sekali Richard Rohr. Anda bisa follow di YouTube ya. Definition dari liminal saya ambil dari Merriam-Webster Dictionary. Apapun yang berhubungan dengan sensori, berhubungan dengan bagian daerah di mana kita itu tidak kerasa apa-apa, tidak lihat apa-apa, tapi kita harus menanti Tuhan dengan setia dan disiplin, tapi nggak kerasa apa-apa. Atau saya lebih suka terjemahan di yang kedua dari Merriam-Webster, berada in between atau suatu posisi transisional. Ini posisi paling sakit sekali ini. Ini adalah status liminal. Liminal itu artinya ambang pintu antara hidup dan mati. Ini dari Deborah Jowett. Dengan kata lain, liminal itu artinya the market standing between the sacred and the secular, atau the mundane and the exotic, atau the local and the global, has always been a place of liminality. Alias antara kita udah keluar seperti Yunus sudah keluar dari tanah Israel, tapi dia bukannya ke Niniwe, dia ke Tarsis. Ya, dari Tarsis dia dibawa sama Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk supaya bisa mentaati Tuhan, dimakan sama monster, ikan besar di laut, nggak tahu ikan apaan. Okay? Nah tempat di mana dia untuk mencapai destiny Niniwe setelah keluar dari negaranya, itu namanya liminal space, ambang pintu, di mana dia itu di antara tempat asal dan ke destiny. Nah, apakah dia mau ditur, apakah dia mau muter-muter, tapi Tuhan akan bikin destiny-nya tercapai. Kalau Yunus, ya di perut ikan itu ambang pintunya. Karena di perut ikan itu dia ketemu Tuhan, dia bertobat. Okay? So liminal space is a place untuk kita balik ke Tuhan. And setelah balik ke Tuhan, nothing is happening. Anda gak kerasa apa-apa, Anda gak lihat apa-apa. Anda sedang dilatih otot emosinya untuk trusting in the Lord. Percaya Tuhan. Itu bukan khotbah. Itu memang mesti dilewati dan memang sakit. Gak enak sekali posisi itu. Tapi hasilnya luar biasa. Walaupun belum tuntas, sudah enaknya luar biasa. Karena Allah mengambil space di dalam hidup Anda, dalam jiwa Anda. So there is more of God. Allahnya Kristus lebih bertambah, kitanya berkurang. So Richard Rohr berkata seperti ini, all transformation takes place in liminal space. Jadi kita ini lagi di liminal space sebetulnya. Dalam masa 20 bulan atau 21 bulan ya, masuk ke bulan 21 dari sejak kita mengalami PSBB sampai PPKM. Sekarang sudah ada muncul virus baru lagi, variannya Omicron. Okay. Ini keturunan si Delta dan ini diketemukan di Afrika. Saya dengar dari staf saya bahwa di Jepang sudah ketemu satu dan Jepang totally lockdown. Kemungkinan diperkirakan vaksin-vaksin yang sudah Anda terima nggak mempan lagi sama Omicron.
Nah, jadi Anda bukannya tambah kepingin cepet-cepet keluar rumah, bebas lagi ibadah di gedung ibadah. Tapi sekarang kata-kata yang cocok buat kita tuh bukan stay safe, be healthy aja. Dan kalau bosan di rumah ya keluar ke mall, jalan-jalan semuanya. Sebetulnya bahasanya Tuhan di liminal space kalau Anda baca Matius 24, terutama Markus 13 paling bagus. Dan Lukas 21, itu profesi akhir zaman dari Tuhan Yesus sendiri. Profesi itu adalah berita yang perlu kita pegang saat ini. Kita nggak perlu nginget-nginget masa lampau dengan trauma-traumanya. Tapi masa lampau tidak bisa dilupakan. Pasti terjadi, bukan terjadi, pasti ingat. Kuncinya adalah Anda sembuh nggak? Kalau Anda ketemu Tuhan, Anda menerima pengampunan dan memberi pengampunan, sembuh. Tapi memori kejadian itu nggak pernah lupa. Cuman the pain is gone. Nah, di masa liminal space di COVID ini, Anda disuruh menanti apa? Untuk Tuhan bekerja di dalam Anda. You give space to God. Seperti Yunus, balik ke Tuhan dong diperut ikan. Ini adalah perjalanan midway dalam kehidupan kita. I awoke to find myself alone in a dark wood. Liminal space is a concept refined by Victor Turner, ini orang yang menemukan liminal space, in his classic study of the initiation and ritual. Kalau mau mulai hidup ritual, silent and solitude, pergi retreat, to be with God. Ini yang perlu dimengerti adalah liminal space. Ini berasal dari kata Latin, limen artinya threshold. Nah, threshold itu bahasa Indonesia ambang pintu. Nanti Anda baca di Lukas 21, Tuhan juga pakai kata ambang pintu about his second coming. Jadi kata threshold ini membuat Anda akan menjadi tempat di mana Anda either menjadi teachable, mudah diajar, mudah dimuridkan, atau Anda berontak dan Anda bikin acara sendiri. So saya lompat ya. Richard Rohr berkata seperti ini, liminal space is a unique spiritual position where human beings hate to be. Ini tempat yang paling dibenci. But where the biblical God is always leading them. Nah, kalau Anda pakai buku Emotionally Healthy Spirituality, Anda mestinya bukanya di chapter 6 atau updated version, Bobby chapter 4, Journey Through the Wall. Di mana basically the result daripada Tuhan sengaja bawa kita ke tempat di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau nanti Tuhan juga Tuhannya nggak kerasa apa-apa. Kayaknya Tuhan tuh nggak bikin apa-apa, kayak kita dilantarkan gitu. Padahal kita di sini kita mesti pegang bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita atau meninggalkan kita. He never leave us nor forsake us. Di sini diuji, do you trust me that I never leave you nor forsake you? Kalau Anda percaya dan tahu nama Yesus itu Immanuel, of course Anda akan pegang perkataan dia, I will never leave you nor forsake you. Nah, pada waktu dia ngomong seperti itu di liminal space ini, di masa penantian ini loh. Kita udah keluar dari hidup yang lama, terus keluar dan menuju ke tempat yang kita mau tuju dan gak jelas tempatnya apa. Kalau buat saya ngikutin Alkitab, kita sedang masuk ke tempat seperti formasi atau gestation, di mana embrio baby sedang bertumbuh menjadi sesuatu yang akan dilahirkan nantinya. So saya mau ajarkan pada Anda, not just remember the past, but you must remember the future. Anda mesti belajar ingat masa depanmu. Satu-satunya buku yang sudah selesai dengan masa depan kita, Alkitab. So kalau Anda mau tahu Anda mau ngapain dan sedang ngapain, just remember the future. Nanti ujung-ujungnya Tuhan mau bikin Anda seperti apa. Kalau enggak nanti kita akan mentok seperti Sarah. Dia nggak tahan, mau nunggu lihat anak satu aja nggak keluar-keluar. Dia bikin pakai skenario dia, she takes matter into her own hand. Jadi suaminya Abram disuruh tidur sama Hagar, maidnya. Akhirnya lahir anak kesayangannya si Abram benar-benar karena anak pertama Ismail. Tapi yang cause a lot of problem. So di liminal ini berat sekali. Either Anda melahirkan Ismail atau Anda setia sampai Tuhan berkata, now is the time. Sekarang waktunya. So di tempat ini, di liminal space ini, memang gak enak. Ini Mother Teresa mengalami 50 tahun gak kerasa Tuhan sama sekali loh. Ya, ternyata itu namanya the dark night of the soul. Mother Teresa berkata, sejak aku jatuh cinta sama Tuhan dan memberi diri ke India, Calcutta, menolong satu anak per hari diselamatkan dari kesepian, tertolak.
Dan akibatnya of course kurang makan dan penyakit lainnya. Tetapi dia berkata seperti ini, I've come to love the darkness. Saya suka tempat liminal space ini. For I believe that it is a very small part sebetulnya dari seluruh perjalanan kita, iman kita dengan Tuhan. Of Jesus, darkness and pain on earth. Ini waktu di mana Anda bisa merasakan penderitaan Yesus yang menanggung dosa kita, kutuk kita, penyakit kita. Waktu dia menanti menuju ke kayu salib. Actually kita lagi mengalami penderitaan itu. Otherwise salibnya nggak real. So apa itu liminal space? Ruang ambang pintu antara Anda udah keluar tapi belum nyampe ke destiny, terus Anda lagi nunggu di situ. Abraham menunggu 25 tahun, Yusuf menunggu 13 tahun, Daud menunggu 15 tahun. So what do you do? Itu sebetulnya Alkitab kita isinya penantian, masa penantian ini. Bukan masa penggenapan janji. Justru melalui proses ini yang banyak. Yang mungkin Anda malas baca. I think this time, selama musim ini menanti, you have to read the Bible. So ini adalah ruang ambang pintu. Anda udah keluar dari jalan yang kita sudah biasa lalui. You leave, Anda tinggalkan your comfort zone. Yang Anda udah establish, udah stabil. Now Anda berada di antara apa yang sudah biasa di zaman dulu. Dan di tempat apapun yang mungkin ini yang baru tapi belum jelas. So Richard Rohr berkata, if you are not trained in how to hold anxiety, kalau Anda nggak pernah terlatih bagaimana Anda menopang ansietas, how to live with ambiguity, bagaimana hidup dengan ambigu, how you entrust and wait, bagaimana Anda belajar mempercayakan hidupmu ke tangan Tuhan dan menanti, Anda akan kabur. Ternyata dari buku The Journey Through the Wall, Peter Scazzero berkata 85% orang Kristen di dunia murtad di bagian ini. Or even mereka bisa jatuh dalam dosa, murtad, tinggalin pelayanan, bahkan beberapa tinggalkan imannya, pindah agama, atau mereka sama sekali ada yang bunuh diri. There's many shooting have happened. Kekacauan terjadi. Saya berdoa Anda zaman saya belajar bukan untuk bertahan ya, tapi to know the Lord closer and closer, semakin intim, semakin akrab. So anything to flee this terrible cloud of unknowing. Jadi liminal space is the cloud of unknowing. Jadi 1 bulan Desember ini adalah masa Advent di mana kita semua dilatih untuk praktek menanti-nanti Tuhan. Beda ya, menanti Tuhan sama menanti-nanti. Kalau menanti-nanti itu lama. Sama seperti Tuhan praktek menanti umatnya pula. Itu sampai nabi besar, sampai nabi kecil itu disebar sama Tuhan ke seluruh Israel. 11 suku dan Yehuda, Yerusalem gara-gara si Ahab, Yeskia semua kacau. Dikasih pesan Tuhan, diteriakin oleh pesan-pesan Tuhan kan Allah itu Allah yang adil. Perjinahanmu karena penyembah berhala itu sudah gila sampai anak baby mereka. Anak orang diambil dipersembahkan, dicincang-cincang badannya. Eugene Peterson berkata di kitab Maika tapi pakai The Message Translation. Kamu udah jadi kanibal ya, makan daging anakmu sendiri. Yang dipersembahkan kepada dewanya yang bukan Tuhan. Bukan aku. Masa aku ditolak? Kok tega sih? Tuhan tuh nangis loh melalui Mika. Melalui Yesaya dia juga nangis. Bahkan dia bilang yuk kita ketemu yuk. Kita ngomong yuk. Nah jadi di awal pelatihan menanti Tuhan ini dengan cara apa sih? Cara menanti gimana sih? 1, dapatkanlah kesadaran diri. Have to have self-awareness. That you are in the liminal space. Dalam hidup Anda pribadi, liminal space ini berkali-kali, bukan sekali aja. 2, bertekad untuk berjaga-jaga memperhatikan kehadiran Tuhan di tempat-tempat liminal space. Mendengar Tuhan sama peka Tuhan lagi sudah hadir itu beda ya. Memperhatikan human striving dalam kehidupan sehari-hari. Kayak Sarah tuh striving. Memaksa suaminya tidur sama Hagar itu striving. Karena kekuatan manusia kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan kita yang terutama dan utama. 4, cek ya bahwa setiap momen dalam keseharian kita, apakah kedatangan anak manusia ke dalam kehidupan kita tuh dengan kekuasaan yang kemuliaannya adalah kerinduan terdalam dalam manusia batin. Jujur yang saya lewati selama The Wall dari 2016 sampai sekarang,
Saya nggak bisa deny and I'm so happy. Kerinduan kangen sama Tuhan itu bertumbuh. Tapi tidak seperti waktu pertama kali lahir baru. This is very enak, grace space-nya enak. Yang kelima, sepanjang masa Advent, izinkanlah kerinduan hidup berada bersama Tuhan mengisi hatimu. Itu buahnya. Kalau di liminal space, Anda itu benar hidupnya. So, kita lihat di Lukas 21 ayat 25-28, ini liminal space untuk generasi Israel. Karena Israel sampai hari ini belum mengakui Yesus Mesias loh. So, they are in the liminal space actually. Ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang. Jadi kedatangan kedua kali, kalau dengan pertama kali itu sepi sekali. Nggak ada yang tahu, cuman gembala-gembala yang tahu. Karena didatangin malaikat. Tapi kedatangan kedua kali untuk Israel, mengerikan. Anda bisa baca di Maleakhi 3 ayat 1 dan sampai 10. Kedatangan kedua kali ngeri dibandingin yang pertama. Yang kedua kali sebagai hakim. Apabila semuanya itu mulai terjadi, ayat 28, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. So, caranya adalah apakah pada masa ini Anda masih bisa mengangkat kepalamu and say, Jesus come, Lord Jesus come. Kalau Anda yang hidup di saat ini, kalau dari Anda suam-suam kuku, sibuk bikin acara-acara di online, cari bahan di online sampai kurang waktu pribadi sama Tuhan. Nah, kalau Anda di musim seperti ini, Anda akan berkata, come Lord, aku kangen sama hadirat-Mu. Aku tahu kau setia sama aku, tapi bikin aku setia berada bersamamu. Being with God lebih penting daripada sibuk doing for God. So Henry Nouwen berkata, rahasia menanti adalah iman dari benih yang sudah ditanam dan sesuatu udah mulai di dalam benih itu. Menanti dengan aktif berarti secara seluruh roh, jiwa, tubuh, pikiran, emosi Anda penuh sepenuhnya di saat itu. Dengan penginsafan Roh Kudus bahwa sesuatu lagi terjadi. Di mana Anda berada dan di mana Anda akan hadir saat ini. Dan sedang hadir di mana. Nah, orang yang sedang menanti itu kayak ibu yang mau bersalin ya. A waiting person adalah seseorang yang percaya bahwa saat ini adalah saatnya. Ini adalah waktu untuk kita terus berdoa. So, ini Anda saatnya berdoa seperti ini. Let me give you the prayer. Tuhan, saat aku menanti Engkau datang kepada aku dengan hadirat-Mu, revive us, Lord. Restore us, Lord. And reveal what you want to revive, what you want to restore itself to us. Dengan cara yang kita bisa lihat dan kita bisa tahu. Ini adalah waktu di mana Anda menjaga agar kepala kita tuh dalam posisi diangkat. Lukas 21 ayat 28 tadi. Posisi diangkat untuk apa? Berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Karena apa? Karena Engkaulah anak manusia yang kita nantikan di awan-awan. So who are we waiting for? Adanya di awan-awan, saudara. Dia tidak ada di bumi. Dia akan datang kedua kali. Dan pada waktu dia datang kedua kali, Anda akan mengenal yang namanya Yesus sebagai juru selamat Tuhan Anda, Mesias Anda, Kristus penolong Anda, penyelamat Anda. And this is the time di mana Anda betul-betul mengalami kehadiran Tuhan secara muka ke muka. Nanti kalau sampai mengalami kedatangan kedua kali, bagi Anda yang masih hidup di sini, yang suam-suam kuku karena sibuk dengan proyek digital, Anda bisa lapar dan haus akan Tuhan. Anda keluar dari jalur santai, rileks, apalagi kerjanya di rumah. Banyak yang nggak tahu bedanya antara cuti, liburan, sama kerja tuh kalau kerja di rumah tuh. Sampai ada kantor yang sampai nggak bisa berhenti meeting Zoom tiap hari itu sampai on terus. Tapi ada juga yang ya Anda mesti tahu tanggung jawabmu apa. Nah ini, apakah Anda bisa jujur? Kalau Anda nggak bisa jujur, Anda pakai waktu itu disia-siakan. Suam-suam kuku nggak panas, nggak dingin. Sama Tuhan pun main-mainan. Tapi di musim liminal ini dengan problem dari COVID yang masih
belum berkurang, malah bertambah. Nggak ada yang tahu, belum tahu ini Omikron ini seperti apa. Bagaimana, apakah mesti nunggu vaksin baru lagi? Apakah booster-booster itu cocok apa tidak? Bisa bikin kita kuat apa tidak? Well, di musim yang seperti ini, basically Anda akan mengerti bahwa Tuhan berkata, bukan Anda tenang-tenang untuk bisa main-main kayak udah holiday, karena pikirannya banyak keluarga-keluarga yang jadi bosen jadi pada holiday begitu loh. Nah, ini yang bikin saya jadi geli. Kok holiday? And banyak sekali anak-anak sekolah actually udah pergi ke Amerika sekarang ini, udah pergi ke Eropa. And I said, kok bisa di Eropa ya? Kok bisa di Amerika ya? How is it gitu loh. Nah, actually perkataan saat ini ya dengan adanya Omikron, nggak bisa loh stay safe, stay healthy. Karena penyakitnya Anda itu, Anda bisa terpapar karena imunitasnya drop. Imunitas drop karena Anda mengalami stres, depresi, cemas, ansietas. Kenapa? How long Lord? Berapa lama? So Anda nggak nunggu Tuhan datang memenuhi hidupmu di liminal space itu, membuat hati Anda teachable. Anda malah komplain, marah-marah, kapan bisa keluar rumah? Kapan bisa jalan-jalan? So semuanya teman-teman saya pada sibuk liburan ke sini, liburan ke sini. Ada yang naik kendaraan darat, ada yang pesawat. I mean, kalau Anda pegang gadget, bukankah udah penuh lagi dengan penawaran-penawaran airline, tiket dan sebagainya? To me, dengan adanya munculnya waktu kemarin saya dikirimin rekan-rekan pelayanan, adanya Omikron, wow. Saya tahu, it's not gonna be the same ever again. Udah nggak mungkin sama lagi lah. Tapi yang tetap sama ada, is the being in the omnipresent God, knowing the omnipresent, omniscient God, and walking in the power of the omnipotent God. Itu saya tahu, itu nggak berubah yang itu. So, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk Anda praktek menanti kedatangan Tuhan. Di zaman sejarah bangsa Israel di masa Nabi Yesaya hidup. Di saat ini di mana kita rindu sekali akan berada dalam hadiratnya dan desperately need His intervention. Saya mau Anda semuanya actually really practicing the active waiting of the Lord. Ibadah harian, day by day, ini udah nggak bisa, aduh ini tool yang cocok sekali buat masa COVID buat saya. Anda kalau mau nyari yang lain silahkan, but devoting your time, sehingga Anda punya devotion bersama Tuhan, Anda bisa peka latihan, peka panca indera rohaninya dengan kehadiran Dia, pembicaraan Dia, suara Dia, angin sepoi-sepoi, kapan disampaikan, untuk kapan, berapa mesti nunggu, berapa lama mesti nunggu untuk dengar suara Dia. This is the best time, ini tool buat saya ini, yang ini. Okay, tapi I don't force you to use this. Saya nggak paksa Anda. You find your own tool yang cocok sama Anda. So saya minta Anda untuk praktek latihan aktif menanti Tuhan melalui buku ibadah harian day by day atau EHR day by day juga, Emotionally Healthy Relationship, dari Peter and Gary Scazzero, dengan buah di mana hati kita tuh diperbaharui oleh kuasa tangan Tuhan yang diizinkan kita masuk ke dalam gunung es di bawah permukaan hidup kita. So di sini saya tulis Galatia 5 ayat 22. Waktu Tuhan masukkan tangan kita dan kita tuh perlu izinkan. Gila ya. Dengan Anda belajar di Wahyu 3 kepada jemaat Laodikia, dia bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, kau buka pintu supaya aku bisa masuk. Jadi Anda tuh tidak pernah ngalami di mana boundary Anda nggak dihormati Tuhan. Tuhan sangat respect your boundary. Dia nggak pernah terabas kehidupan orang dipaksa harus mau ikut maunya idenya aku. Tuhan tuh nggak pernah gitu. Dia hanya knocking on the door. So Tuhan berkata di Galatia 5 ayat 22, but the fruit of the Spirit itu the result of His presence within us. Jadi kalau ngomong buah roh, itu ngomong mengenai the fruit of the Spirit, the result of His presence within us is love. Love itu apa sih? Unselfish concern for others. Saya ambil dari Amplified, bagus banget. Itu adalah keprihatinan keluar dari hati yang gak egois demi orang lain. 2, joy. Yang ketiga,
inner peace. Damai sejahtera di dalam manusia batin kita. Bukan gundah gulana ansietas, tapi damai. Patience, kenapa saya ambil ini? Karena patience artinya not the ability to wait, but how we act while waiting. Nah ini dia nih. Liminal space mengenai perilaku kita kayak apa, bagaimana memperlakukan orang kayak apa, justru di masa menanti ini. Kalau nunggu duduk sambil menonton film, semua channel berbayar, browsing, itu bukan nunggu, itu killing the time, and it will kill you. Tapi kalau Anda waiting by watching how you act while waiting, justru perilaku Anda yang Anda perhatikan, ini akan menentukan Anda itu sukses masuk ke liminal space-nya, keluarnya sukses apa tidak. Tentu kemudian buah lainnya adalah kindness, goodness, and faithfulness. So hati yang dibentuk ulang oleh kuasa tangan Tuhan di saat kita menantikan kehadiran Tuhan adalah, ini tulisan saya ya. 1, hati yang berjaga-jaga dan waspada. 2, hati yang dibentuk jadi lebih sabar mendengar Tuhan. Karena Tuhan gak buru-buru kalau mau ngomong sama kita. Buktinya dia gak nyerah sama saya 6 tahun. Okay. Ketiga, hati penuh pengharapan dan antisipasi di tengah sikon apapun. So seperti pengawal malam di Mazmur 130 ayat 5-8. Anda mesti, ini saya punya pengalaman kan ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Nah kalau Anda udah mengalami ini, you are actually, truthfully, Anda sedang masuk dalam pembentukan karakter spiritual formation di dalam Anda. Yang terjadinya during the wall. Ini terjadinya selama Anda masuk ke dalam masa kegelapan di jiwa Anda. So let me go on with dalam waktu-waktu yang sisa terakhir ini. Masa Advent adalah masa untuk kita menjadi sadar dan bangun, melek mata, agar kita bisa melihat kedatangan hadirat Kristus ke dalam kehidupan kita saat ini. Itu kebagian di bawah gunung es kita. Dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh intelektual manusia. This is so important, saya mesti kutip kembali. Okay? Karena basically kita itu nggak luwes ya, bagaimana kita menanti Tuhan. So I am going through the notes. Jadi saya akan tutup dengan Markus 13. Bahwa di musim ini ternyata di masa menanti kedatangan Yesus kedua kali. Bagi Anda yang Natal pertama kali, tentu ini Anda merayakan kelahiran dia di bumi. Bagi Anda yang sudah lahir baru, tentu Anda sedang menantikan dia hadir dan membentuk manusia batin Anda dengan karakter Kristus di masa liminal space ini. Oke, nah bagi Anda yang untuk future kita yang akan saya berdoa Anda juga menantikan kedatangan Yesus kedua kali ya, karena waktunya udah deket ini ya. Kita mesti hati-hati, waktunya sudah terlalu dekat. Kita itu dikasih warning, bukan stay healthy, stay safe. Itu kata-kata warningnya adalah hati-hati, karena waktunya udah dekat. Stay sharp, be vigilant, be alert. Melek mata karena Tuhan sudah datang. Untuk ini saya akan lanjutkan lagi di pelajaran berikutnya. Jadi saya ajarkan, saya tutup dengan kata-kata seperti ini. Itu kalau ikut dunia, stay healthy, stay safe. Itu kalau buat anak Tuhan nggak cocok. Karena yang bisa nyelamatin Anda dari terpapar ini, you are staying in the presence of God. Untuk menanti hadirat Tuhan saat seperti ini, the present, Anda mesti berjaga-jaga dan waspada. Nah, so judulnya saya buat penutupan untuk lanjutkan minggu depan. Hati-hatilah kamu, waktunya udah dekat. Kita masuk ke tutup dengan Efesus 5 ya, ayat 13-18. Nanti saya combine sama Markus 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu. Kapan terang itu datang? Waktu Anda menanti Tuhan. Atau Anda nggak quit on yourself, Anda nggak quit on God. Anda berkata, kok lama banget nggak ngalamin apa-apa nih, gimana sih? You don't need to feel.
Pada waktu Anda bisa percaya Tuhan ada, janjinya benar, tanpa Anda merasa merinding, goyang-goyang segala macam, you are growing up. Anda lagi menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Terang itu Yesus tentunya. Pada waktu terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup jujur di masa penantian ini. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu jangan kami bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kau penuh dengan Roh Kudus di masa liminal space semasa COVID ini. Mari kita berdoa. Saya berdoa pesan Tuhan melalui Rasul Paulus menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Ini masa penantian yang panjang. Sambil kita menanti kedatangan terang dunia, Yesus Kristus. Aku berdoa bagi mereka, kami semua yang masih ada hidup di tengah-tengah masa pandemi panjang ini. Ini adalah masa penantian untuk kembali ke Tuhan. Supaya tangan Tuhan bisa diizinkan oleh kita masuk dan membentuk karakter Kristus. Sehingga setelah pasca pandemi, I don't know when, kita berubah menjadi serupa Kristus. Berkati umat-Mu dalam masa penantian ini. Kuatkan, hibur mereka Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Saya percaya Anda telah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan barusan oleh Apostle Indri dan Anda menyambutnya di dalam hati Anda. Dan seperti yang Tuhan janjikan bahwa firman yang kita sambut dalam hati kita itu akan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. So, watch over your heart. Nah, saudara, hari ini kita akan meresponi pemberitaan firman itu dengan memberikan persembahan kita, membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kita lihat di sini Tuhan menjanjikan in the book of Proverbs, saudara, dalam kitab Amsal, bahwa pada saat kita memuliakan Tuhan dengan membawa persembahan kita, bahkan hasil pertama ya, the first fruit offering dari segala penghasilan kita, dia berkata maka, jadi when we bring it, maka kemudian ada dampaknya dalam kehidupan kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kita rindu melihat janji ini digenapi dalam kehidupan kita. Bahkan isn't that amazing bahwa sepanjang pandemi ini kita menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam keluarga kita, dalam karir kita, dalam kehidupan anak-anak kita. So, saudara, kita akan menabur bersama-sama. Ada QR code yang Anda akan lihat di layar, ada account-account di sana. Dan secara serempak kita bawa persembahan ini. Dan saya akan membawanya di dalam doa sekaligus mengakhiri ibadah kita dan menyambut doa berkat. So, let's get ready dan kita berdoa ya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu, konsistensi-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Beberapa ada yang membawa first fruit offering, persembahan sulungnya kepada Tuhan. Bapa, seperti firman-Mu berkata bahwa lumbung-lumbung kami, maka lumbung-lumbung kami akan Tuhan isi dengan kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau setia dengan janji-Mu. Kami mensyukurinya Bapa. Pemeliharaan Tuhan yang tiada putus-putusnya atas kehidupan kami. So Tuhan, kami taruh persembahan umat-Mu ini dalam tangan Tuhan. Biar berkat Tuhan turun atas setiap benih yang ditabur pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bapak Surgawi, terima kasih juga bahwa kami telah berkumpul dan beribadah bersama-sama secara online. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk fellowship pada hari ini. Kami percaya setiap firman yang ditabur tidak akan juga kembali dengan sia-sia, tapi kami akan melihat buahnya terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Well, saudara, kita telah mengakhiri ibadah kita bersama-sama pada hari ini. Saudara tetap jaga diri, jaga kesehatanmu. Sampai kita berjumpa kembali di minggu depan. God bless you.